sebuah negara yang terkenal dengan K-pop, teknologi canggih, dan homogenitas budaya. Namun, di balik citra itu ada kisah pertumbuhan multikulturalisme yang signifikan. Hari ini saya akan menyelami dinamika mayoritas-minoritas dengan mengambil contoh komunitas Vietnam di Korea Selatan. Kita masuk ke profil mayoritas, yaitu Korea. Mayoritas di Korea Selatan yang dikenal sebagai Hanguk-in atau orang Korea memiliki budaya yang sangat terdefinisi. Bahasa mereka adalah Hangul atau bahasa Korea dan pakaian tradisional mereka adalah hanbok. Adat istiadat berpusat pada hierarki usia dan status seperti membungkuk, jalsal, dan sistem marga yang kuat. Budaya ini sangat homogen secara historis, menjadikannya kelompok mayoritas dominan secara kultural dan politik. Kemudian, profil minoritas, yaitu Vietnam. Komunitas Vietnam di Korea Selatan adalah salah satu kelompok minoritas asing terbesar. Sebagian besar terdiri dari pekerja migran dan wanita yang menikah dengan pria Korea. Mereka membawa serta bahasa Vietnam yang merupakan bahasa nada. Pakaian tradisional mereka adalah Ao Dai. Adat istiadat mereka sangat menghormati leluhur dengan perayaan seperti Tet Nguyen Dan atau Tahun Baru Vietnam. Unsur budaya penting lainnya adalah agama Buddha Mahayana dan hidangan seperti pho. Menurut Furnival, masyarakat di Korea Selatan dengan adanya etnis Vietnam termasuk dalam kategori kelompok mayoritas dominan. Nah, kita masuk ke unsur penting dominasi. Unsur pentingnya adalah minoritas Vietnam meskipun signifikan berinteraksi dengan mayoritas Korea hanya di pasar atau di sektor ekonomi sebagai tenaga kerja dan jarang terjadi pencampuran sosial budaya yang mendalam di tingkat komunitas. Mereka adalah masyarakat majemuk dalam konteks kolonial Furnival, di mana kelompok-kelompok hidup berdampingan tanpa kemauan bersama. Faktor dominasi mayoritas Korea adalah kontrol politik dan hukum. Seperti hukum imigrasi, hegemoni bahasa Korea adalah persyarat integrasi dan kekuatan ekonomi. Mayoritas adalah majikan, minoritas adalah pekerja. Penyebab pemberontakan atau ketegangan. Meskipun tidak ada pemberontakan bersenjata dalam kasus Vietnam di Korea Selatan, ketegangan dan konflik sosial sering terjadi. Penyebab utamanya adalah diskriminasi struktural dan kultural. Contohnya gaji rendah, kondisi kerja yang buruk untuk pekerja migran, kekerasan dalam rumah tangga untuk wanita yang menikah, dan stigma bahwa mereka mengganggu homogenitas budaya Korea. Fenomena ketegangan dan marginalisasi ini paling sesuai dengan teori deprivasi relatif. Teori ini menyatakan bahwa konflik terjadi bukan karena kemiskinan absolut, tetapi ketika suatu kelompok merasa dirampas dari hal-hal seperti hak, gaji, atau status yang dimiliki oleh kelompok mayoritas, dan mereka percaya bahwa mereka berhak mendapatkannya. Diskriminasi yang mereka alami menciptakan perasaan deprivasi ini, yang memicu protes dan tuntunan sosial. Proses integrasi. Proses yang dilakukan oleh Korea Selatan cenderung berorientasi pada nation building atau di mana tujuannya adalah menciptakan identitas nasional tunggal yang memasukkan minoritas ke dalam kerangka nilai-nilai inti Korea. Upaya yang dilakukan meliputi pendidikan multikultural, memberikan pelajaran bahasa Korea dan budaya kepada imigran, pusat dukungan keluarga multikultural, membantu integrasi wanita yang menikah dan anak-anak mereka, dan program EPS yang mengatur tenaga kerja asing secara legal. Namun seringkali kebijakan ini masih menuntut asimilasi kultural yang kuat dari minoritas, bukan pluralisme sejati. Kesimpulannya, hubungan Korea-Vietnam menunjukkan bahwa integrasi adalah proses dua arah yang panjang. Memahami dinamika Furnival dan teori deprivasi relatif membantu kita melihat tantangan yang dihadapi oleh negara yang bergerak dari homogenitas menuju masyarakat multikultural.